Langit Jakarta Selatan malam itu seperti ditutupi kain beludru hitam yang terlalu tebal. Tanpa bintang, tanpa rembulan, hanya sesekali kilat samar mengiris cakrawala dari kejauhan, seperti isyarat dari alam bahwa sesuatu yang besar akan runtuh. Di balkon lantai 3 rumah megah bergaya kolonial modern di kawasan Pondok Indah, Nadine Maharani duduk sendirian. Ia mengenakan gaun sutra hitam dengan sulaman benang emas di tepi lengan dan leher, karya desainer ternama yang biasanya dikenakan di gala makan malam, bukan untuk duduk sendiri di tengah hujan yang belum turun. Rambutnya yang panjang tergerai, sedikit acak-acakan oleh angin malam yang membawa aroma tanah basah dari taman di bawah. Di tangannya, secangkir teh chamomil mulai mendingin. Matanya yang biasa tajam seperti mata elang, mata yang mampu menandatangani kontrak senilai puluhan miliar tanpa berkedip. Kini redup, seperti lampu minyak yang hampir kehabisan sumbu. Rumah ini, rumah yang ia bangun dengan darah, keringat dan warisan dari almarhum ayahnya, tak pernah terasa seperti rumah, hanya sekumpulan ruang mewah yang dipenuhi chandelier kristal, lukisan abstrak senilai mobil, dan kulkas yang selalu penuh, tapi tak pernah ada suara tawa yang mengisinya. Di dalam, suara televisi masih menyala. Raka, suaminya, duduk di sofa kulit Italia, menonton pertandingan sepak bola sambil mengunyah keripik. Ia tak menyadari, atau mungkin tak peduli, bahwa istrinya telah berjam-jam tidak berbicara. Nadine menarik napas dalam, lalu perlahan mengeluarkan ponsel Raka dari saku gaunnya. Ponsel itu tertinggal di meja makan tadi siang, ketika ia sengaja lupa meminta tolong mengambilkan air. Ia sudah tahu. Sudah sejak 3 minggu lalu. Tapi ia menunggu. Ia ingin bukti. Dan malam ini, bukti itu datang dalam bentuk pesan WhatsApp yang memilukan. Siska, besok jam 3 sore di Halim ya. Aku udah pesen tiket. Jangan lupa bawa koper merahnya. Raka, siap, sayang. Semua udah siap. Nanti aku ambil dari brankas pas dia meeting. Siska, yakin isinya 15 miliar? Raka, duit warisan ayahnya. Cewek bodoh itu nggak bakal sadar sebelum kita di Singapura. Semoga aja dia mati kering di sini, biar nggak ganggu kita. Nadine menutup mata. Kalimat terakhir itu menusuk seperti peluru. Matilah kering di sini. Dari mulut lelaki yang dulu berlutut di pelupuk matanya, bersumpah akan melindunginya selamanya. Dari lelaki yang dulu memegang tangannya saat ibunya sakit kritis, berkata, "Aku akan jadi keluargamu, Nadine." Tapi sekarang ia hanya cewek bodoh yang menghalangi jalannya menuju wanita muda berbibir merah dan tubuh terbuka. Tiba-tiba, pintu kaca geser terbuka. Nadine buru-buru menghapus notifikasi, menyelipkan ponsel kembali ke balik bantal sofa. Raka muncul, masih mengenakan kaos olahraga dan celana training, rambut acak-acakan. "Kamu di sini terus? Dingin, Din. Masuklah," katanya. Suaranya datar. Tak ada kekhawatiran, hanya kebiasaan. Nadine menoleh, memaksakan senyum lemah. "Sebentar lagi, aku cuman butuh udara." Raka menghela napas, lalu melihat ke langit. "Kayaknya hujan, jangan nanti sakit. Lagian, besok kan meeting penting sama investor Singapura. Jangan sampai kamu lemes." "Singapura," kata itu membuat perut Nadine mual. Tapi ia hanya mengangguk. "Iya, aku tahu." Raka menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kamu akhir-akhir ini aneh, kayak jauh." "Mungkin aku lelah," jawab Nadine pelan. "Kerjaan banyak, rumah sepi." Raka tertawa kecil. Suara yang dulu membuatnya merasa aman, kini terdengar seperti cemoohan. "Sejak kapan rumah kita sepi? Kamu punya tukang kebun, pembantu, sopir, bahkan orang yang bersihin kolam renang. Itu masih sepi?" Nadine menatap matanya. "Yang aku butuhkan bukan itu." Tapi Raka sudah berbalik, masuk ke dalam. "Jangan lama-lama. Aku mau tidur." Pintu kaca ditutup. Suara televisi kembali mengalun. Tapi Nadine tahu, malam ini, batas terakhir antara kesabaran dan balas dendam telah terlampaui. Ia berdiri, gaun hitamnya berkibar pelan di angin malam. Matanya yang redup kini perlahan menyala. Bukan api amarah, tapi api yang terkendali,
seperti bara yang siap meledak saat waktunya tiba. Ia berjalan pelan ke dalam, melewati lorong marmer yang dipantulkan oleh lampu gantung kristal. Di ruang tamu, Raka sudah tertidur di sofa, mulut terbuka, remote TV tergeletak di lantai. Tanpa suara, Nadine naik ke lantai 2. Di kamar utama yang luas, tempat dulu mereka saling berjanji cinta, ia duduk di tepi ranjang, lalu mengangkat telepon rumah. "Aku Nadine," bisiknya. "Boleh aku ke rumah ibu besok pagi?" Di seberang, suara lembut sang ibu terdengar, hangat, penuh kasih, tak pernah menilai. "Tentu nak, aku masak soto ayam kesukaanmu." Air mata Nadine akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia tahu di tengah kehancuran ini, ia masih punya tempat untuk pulang. Esok pagi, Nadine tiba di rumah ibunya di kawasan pinggiran Jakarta. Sebuah rumah sederhana dengan halaman penuh bunga kembang sepatu dan ayam berkeliaran. Ibunya menyambutnya dengan kebaya lusuh dan senyum yang tak pernah pudar. Tanpa bertanya, sang ibu langsung memeluknya. Erat, hangat. Seperti pelukan yang bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. "Kamu nggak sendiri, nak," bisik sang ibu. "Selama ibu masih hidup, kamu punya rumah." "Bu," Nadine menangis di pelukannya. Tangisan yang ditahannya selama berbulan-bulan. Ia menceritakan semuanya. Perselingkuhan Raka, rencana pencurian, bahkan doa jahat yang diucapkan suaminya. Sang ibu tak marah, tak mengutuk. Ia hanya berkata, "Kalau dia memilih jalan gelap, biarkan. Tapi kamu, jangan pernah kehilangan cahayamu." Di sanalah Nadine memutuskan. Ia tak akan menangis lagi. Ia tak akan lemah lagi. Ia akan membiarkan Raka menggali lubangnya sendiri, dan ia akan memberinya sekop, lalu menonton saat Raka terjatuh. Pulang ke Jakarta, ia langsung menuju lemari pakaian utamanya. Tempat koper merah marun itu tersimpan. Koper kulit Italia yang pernah ia bawa ke Paris, Dubai, dan New York. Koper yang akan menjadi peti mati bagi keserakahan Raka. Ia membukanya perlahan. Lalu, dengan ketenangan yang menakutkan, mengambil tumpukan koran bekas koran yang berisi berita tentang pengkhianatan, penipuan, dan kejatuhan para koruptor. Ia juga mengambil batu bata kecil dari gudang belakang. Cukup berat untuk menipu, cukup ringan untuk dibawa. Sambil menumpuknya, ia berbisik pelan. "Kamu pikir aku bodoh, Raka? Baiklah, mari kita lihat siapa yang benar-benar bodoh." Di dasar koper, ia menyelipkan amplop coklat. Di dalamnya, surat gugatan cerai, daftar utang judi Raka yang ia bayarkan selama ini, dan foto Siska sedang berpelukan dengan pria lain di sebuah klub malam. Foto yang ia dapat dari detektif pribadinya. Lalu, ia menutup koper itu. Klik. Suara kuncinya seperti suara palu hakim yang menjatuhkan vonis. Hujan akhirnya turun malam itu. Deras, membasahi Jakarta, mencuci dosa-dosa yang tak terlihat. Tapi di rumah megah di Pondok Indah, Nadine duduk di balkon lagi. Kali ini, ia tak sendiri. Ia ditemani tekad yang tak bisa dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tersenyum. Bukan senyum kesedihan, tapi senyum seorang ratu yang siap menjatuhkan raja palsunya. Pagi itu, Jakarta terbangun dalam pelukan kabut tipis, udara lembab, langit kelabu, dan suara klakson mobil yang tak pernah benar-benar berhenti. Di dalam rumah megah di Pondok Indah, Nadine Maharani sudah duduk di meja makan sejak pukul 6. Ia mengenakan daster sutra abu-abu dengan bordir minimalis. Masih elegan, tapi kini terlihat lusuh, seperti sengaja dipilih untuk menonjolkan kelelahan. Rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa riasan. Mata sembab seperti habis menangis sepanjang malam. Di seberang meja, Raka makan nasi goreng dengan lahap. Sesekali melirik ponselnya, barang yang kini selalu ia sembunyikan di saku dada. Nadine sengaja tak menyentuh makanannya. Ia hanya memegang cangkir kopi hitam, meniupnya pelan, seolah-olah tubuhnya terlalu lemah untuk mengunyah. "Kamu nggak makan?" tanya Raka, tanpa benar-benar menatapnya. "Nggak lapar," jawab Nadine lemah. "Tadi malam, mimpi buruk lagi." Raka mengangkat alis. "Lagi? Mimpi apa?" Nadine menunduk, suaranya bergetar pelan. "Aku mimpi kamu pergi.
dan gak pernah balik. Sejenak, tangan Raka berhenti mengunyah, tapi hanya sejenak. Lalu ia tertawa kecil, canggung, tapi dipaksakan terdengar biasa. "Ah, kamu kebanyakan kerja. Itu cuma mimpi, Din. Aku di sini, selamanya." Nadine menatapnya, langsung ke matanya, seakan ingin menembus kepalsuan itu. Tapi ia hanya mengangguk, lalu berbisik, "Aku cuma takut kehilangan kamu." Raka menepuk punggungnya dengan gerakan mekanis, seperti ayah yang menenangkan anak kecil. "Jangan bodoh, aku nggak akan kemana." Dalam hati Nadine tertawa. "Kalau kamu tahu betapa bodohnya aku dulu percaya padamu." Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur dengan langkah goyah, seperti perempuan yang kehilangan arah. Di balik pintu kaca dapur, ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi banking, lalu memindahkan dana warisan sebesar 15 miliar ke rekening pribadi barunya, rekening yang tak terdaftar di nama bersama. Rekening itu dibuat diam-diam 2 minggu lalu, di bawah naungan firma hukum terkemuka. Lalu, dengan sengaja, ia meninggalkan notifikasi transfer terbuka di layar. Notifikasi itu bertuliskan, 15.000 di Bu Wadataku berhasil ditransfer ke rekening pribadi Anda. Ia kembali ke ruang makan, berpura-pura kehilangan keseimbangan, dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya tepat di depan Raka. Ponsel itu terbuka di halaman notifikasi. Raka menatap angka itu, matanya melebar, nafasnya berhenti selama 2 detik. "Din, itu uang warisan dari Pak Harjo?" tanyanya. Suaranya bergetar, tapi bukan karena kagum, karena keserakahan. Nadine mengangguk pelan, seolah tak peduli. "Iya, ayahku transfer sebelum meninggal, katanya, buat dana darurat keluarga." Raka menelan ludah. "Kamu simpan di rekening pribadi?" "Iya, aku takut kalau terjadi apa-apa, aku nggak bisa andalkan siapa-siapa." Kalimat itu seperti umpan. Raka merasa bersalah, tapi hanya cukup untuk membuatnya merasa berhak atas uang itu. Dia lemah. Dia butuh aku. Tapi uang itu milikku juga. "Aku yang jaga kamu, Din," katanya. Suaranya tiba-tiba lembut, pura-pura. "Jangan khawatir." Nadine menatapnya, lalu tersenyum getir. "Terima kasih, suamiku." Tapi dalam hati ia berbisik, "Bermainlah, Raka. Aku sudah menyiapkan panggungmu." Siang itu, Nadine mengundang pengacara pribadinya, Bapak Arya, ke rumah. Mereka bertemu di ruang perpustakaan, tempat paling sunyi, jauh dari telinga pembantu dan kamera pengawas yang mungkin diretas. Pak Arya, pria paruh baya dengan rambut putih dan kacamata bulat, menatap Nadine dengan khawatir. "Nyonya yakin mau jalan ini? Ini bukan sekadar cerai, ini perang." "Saya tahu," jawab Nadine tenang, duduk di kursi antik berlapis beludru merah. "Dan saya tidak akan menembak duluan. Saya akan biarkan dia menembak dirinya sendiri." Pak Arya mengangguk. "Baik, saya sudah siapkan gugatan cerai dengan klausa harta gono gini 0% untuk Raka. Juga laporan ke polisi atas pemalsuan tanda tangan di BPKB Rolls-Royce Phantom milik Nyonya. Kapan bisa diajukan? Kapanpun Nyonya perintahkan. Tapi saya sarankan, setelah dia benar-benar kabur, biar semua bukti pelarian dan penipuan terdokumentasi." Nadine mengangguk. "Tepat. Dan satu lagi, saya butuh bukti utang judinya. Semua. Dari 2018 sampai sekarang. Sudah saya kumpulkan. Total 42 miliar. Nyonya selalu bayar diam-diam, kan?" "Saya pikir itu bentuk cinta," jawab Nadine, suaranya tajam. Ternyata itu bentuk kebodohan. Pak Arya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Nyonya bukan bodoh. Nyonya terlalu baik. Tapi kebaikan bukan kelemahan. Kalau Nyonya tahu kapan harus berhenti memberi." Nadine tersenyum tipis. "Sekarang saya tahu." Sore menjelang, Nadine pergi, tapi bukan ke kantor. Ia menyuruh sopirnya mengantarnya ke pasar tradisional di kawasan Pasar Minggu. Ia turun dari Rolls-Royce hitamnya, mengenakan kebaya putih sederhana dan selendang batik, pakaian yang ia jarang pakai di Jakarta modern, tapi membuatnya merasa utuh. Di pasar, ia membeli tumpukan koran bekas dari tukang rongsok. Koran-koran itu ia pilih satu persatu. Koran Tempo, edisi khusus tentang pengkhianatan politik.
Kompas, laporan tentang suami yang membunuh istri demi warisan. Jawa Pos, cerita tentang selingkuhan yang berujung penjara. Semua berita tentang kejatuhan akibat nafsu. Penjual koran, seorang nenek tua dengan gigi ompong, menatapnya heran. "Ibu mau bikin kerajinan ya?" Nadine tersenyum. "Iya bu, hadiah buat suami saya." Nenek itu tertawa. "Suami sekarang mah, kalau dikasih hadiah koran marah. Lebih suka dikasih uang." "Dia akan tahu betapa berharganya koran-koran ini," jawab Nadine pelan, sambil menyerahkan uang lebih. Lebih berharga dari uang. Malam itu, di kamar tidur, Raka diam-diam mengintip Nadine yang sedang tidur. Ia melihat koper merah marun tersandar di sudut lemari, koper yang tadi pagi disebut Nadine sebagai tempat penyimpanan darurat. Ia membayangkan tumpukan uang di dalamnya. Bayangan Singapura, bayangan Siska yang menunggu, bayangan hidup baru. Ia berbisik ke dirinya sendiri, "Besok, aku bebas." Tapi di balik pintu kamar mandi, Nadine, yang sebenarnya belum tidur, mendengar semuanya. Matanya terbuka di kegelapan, dan untuk pertama kalinya ia merasa damai, karena permainan sudah dimulai. Dan dia, Nadine Maharani, bukan lagi korban. Dia adalah sang dalang. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa daun jatuh dari pohon flamboyan di halaman. Seperti daun jatuh sebelum badai tiba, tenang tapi penuh ancaman. Dan besok, badai akan datang. Pagi yang basah. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman rumah Nadine. Cermin kecil yang memantulkan langit kelabu dan bayangan pohon-pohon rindang yang kini terasa mencekam. Udara lembab menggantung di setiap sudut ruangan, seolah alam turut menahan napas, menunggu adegan berikutnya dari drama yang mulai memanas. Nadine berdiri di depan lemari pakaian utama, mengenakan kebaya sutra warna hijau tua, warna daun yang telah gugur, tapi masih menyimpan keanggunan. Rambutnya disanggul rapi, tanpa aksesori. Wajahnya bersih, tanpa riasan. Tapi matanya, mata itu tak lagi redup. Kini ia memancarkan ketenangan yang menusuk, seperti mata pedang yang disimpan dalam sarungnya. Tenang, tapi siap mengiris. Di hadapannya, tergeletak koper merah marun itu. Kulit Italia berkilau, logo emas di sudutnya mencerminkan cahaya lampu temaram. Koper yang semula simbol perjalanan mewah kini berubah menjadi perangkap yang dirancang dengan presisi. Dengan gerakan tenang, ia membuka koper itu. Perlahan. Seperti membuka peti harta karun yang sesungguhnya kosong. Di dalam, tumpukan batu bata, 8 buah. Telah ia bungkus rapi dengan kain flanel hitam agar tidak berderak. Di atasnya, koran-koran bekas ia susun seperti tumpukan uang tunai berikat karet. Rapi, padat, dan meyakinkan dari jauh. Ia bahkan menyemprotkan sedikit parfum mahal, oud beraroma kayu dan gaharu, agar baunya menutupi aroma tinta koran yang masih basah. Lalu, di dasar koper, di balik lapisan kain flanel tersembunyi, ia menyisipkan amplop coklat tebal. Di dalamnya, surat gugatan cerai resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Daftar lengkap utang judi Raka, nomor rekening, tanggal transaksi, nama bandar. Foto Siska berpelukan dengan pria berjas di klub malam Velvet, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Dan selembar catatan tulisan tangan Nadine, "Kamu pikir uang adalah segalanya. Tapi yang kamu curi bukan uang, melainkan cerminan dirimu sendiri, kosong, berat, dan tak berguna." Ia menutup koper. Suara klik kuncinya terdengar seperti dentuman gong di kuil kuno. Pelan tapi menggema di relung hati. Raka, di sisi lain rumah, tak bisa tenang. Sejak kemarin, pikirannya dipenuhi angka. 15 miliar. Ia membayangkan apartemen mewah di Marina Bay, kapal pesiar pribadi, dan Siska yang memanggilnya sayang tanpa rasa malu. Tapi ada satu hal yang mengganggu. Nadine terlalu tenang, terlalu pasrah. Tapi keserakahannya menutup logika. Mungkin dia benar-benar lelah. Mungkin dia menyerah. Sore itu, ketika Nadine pergi ke kantor, atau setidaknya itulah yang dikiranya, ia menyelinap ke kamar utama.
Jantungnya berdebar kencang, seperti anak kecil yang mencuri permen dari toko. Ia menatap koper merah itu. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mencoba membukanya. Tapi koper itu terkunci. Ia mengutuk pelan. Lalu ingat, Nadine selalu menyimpan kunci koper di laci meja rias, di balik kotak perhiasan emas yang tak pernah ia sentuh. Ia membuka laci itu, dan benar, sebuah kunci perak kecil tergeletak di sana. Dengan napas tertahan, ia membuka koper. Matanya membelalak. Di dalam, tumpukan uang yang terlihat sangat nyata. Ia menyentuhnya, berat, padat. Ia mengangkat satu tumpukan, terasa seperti uang tunai dalam bundel besar. Ia bahkan menciumnya, dan aroma oud mahal membuatnya yakin, ini asli. Ya Tuhan, bisiknya, hampir menangis. Bukan karena bersyukur, tapi karena nafsu yang terlalu besar. Ia tak menyadari bahwa koran-koran itu baru saja dicetak ulang oleh tukang sablon kepercayaan Nadine dengan kertas tebal, potongan rapi, dan tinta yang masih lembab agar terasa baru. Ia tak tahu bahwa batu bata itu sengaja dipilih agar memberi bobot sekitar 12 kilogram. Cukup berat untuk meyakinkan, tapi tidak terlalu berat untuk dibawa ke bandara. Yang ia tahu hanyalah harta itu nyata, dan besok ia akan membawanya pergi. Malam itu, Nadine kembali dari kantor lebih awal. Ia sengaja melewati kamar utama dengan langkah pelan. Pintu terbuka sedikit, dan dari celah itu, ia melihat Raka duduk di lantai, memeluk koper merah itu seperti memeluk bayi pertamanya. Matanya, yang dulu penuh cinta, kini hanya memancarkan keserakahan. Nadine berdiri di balik pintu, diam, tak bergerak, tak bernapas. Lalu, perlahan, ia berbalik dan berjalan ke dapur. Di sana, ia mengambil ponselnya dan mengirim satu pesan ke Dina, sahabatnya sejak kuliah, sekaligus pemilik agen travel ternama. Mulai besok pagi, semua tiket internasional atas nama Raka Wijaya harus dibatalkan. Ganti dengan tiket satu arah ke Singapura, kelas ekonomi. Gunakan identitas aslinya, jangan sentuh kartunya dulu. Biarkan dia berbelanja sedikit, lalu blokir semuanya setelah pesawat lepas landas. Dina membalas segera. Sudah siap, aku juga sudah bilang ke temanku di imigrasi Singapura. Kalau nama Raka muncul, langsung flag sebagai suspek pemalsuan dokumen. Mereka akan menahannya begitu turun dari pesawat. Nadine menutup ponsel. Senyumnya tipis, tapi tajam seperti pisau cukur. Tengah malam. Rumah sunyi. Hanya suara AC yang berdengung. Nadine berdiri di balkon lagi. Kali ini mengenakan jubah tidur sutra. Rambut tergerai. Ia menatap langit. Bintang mulai muncul. Seolah alam akhirnya bernapas lega. Di dalam, Raka tertidur pulas. Koper merah itu ditaruh di sampingnya. Tangannya memeluknya erat, seperti jimat. Tapi Nadine tahu, besok, jimat itu akan menjadi batu penggiling yang menghancurkan hidupnya. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik ke angin malam. Ambil saja Raka, ambil semua yang kau kira milikmu. Tapi ingat, aku tak pernah memberimu apa-apa. Aku hanya meminjamkan waktu. Waktu untuk jatuh. Di kejauhan, seekor burung hantu berteriak. Suara yang jarang terdengar di Jakarta, tapi malam ini terasa seperti pertanda. Kematian bagi pengkhianat, kelahiran bagi perempuan yang akhirnya berdiri sendiri. Dan pagi yang akan datang bukan lagi pagi biasa, tapi pagi terakhir Raka sebagai suami Nadine Maharani. Karena setelah hari ini, ia hanya akan menjadi nama dalam berita. Suami curang tertipu koper berisi sampah. Hujan datang tanpa permisi. Bukan gerimis, bukan rintik, tapi deras yang menggila, seperti langit Jakarta menumpahkan amarah yang tertahan berbulan-bulan. Petir menyambar-nyambar, mengiris langit gelap menjadi dua, sementara angin menderu melalui pepohonan di halaman rumah Nadine, membuat daun flamboyan beterbangan seperti surat perpisahan yang terlambat dikirim. Di dalam rumah, Raka bergerak seperti bayangan. Pukul 2 dini hari. Nadine tertidur lelap di kamar utama. Napasnya diatur pelan, tubuhnya tak bergerak, hanya selimut sutra yang naik turun pelan di dadanya. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, ia sadar sepenuhnya. Ia mendengar setiap langkah kaki Raka di lantai marmer.
Setiap desir kain saat ia mengenakan jaket kulit hitam. Setiap detak jantungnya yang semakin cepat. Raka berhenti di depan koper merah marun. Tangannya bergetar saat mengangkatnya. Berat, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Tapi justru itu yang membuatnya yakin. Pasti uangnya banyak. Ia menoleh sekali ke arah ranjang. Nadine masih tidur. Ia tersenyum getir. Bukan karena bersalah, tapi karena merasa menang, lemah, bodoh, terlalu percaya. Tanpa suara, ia keluar dari kamar, menuruni tangga dengan hati-hati, membawa koper itu seperti membawa takhta barunya. Di garasi, Rolls-Royce Phantom hitam mereka terparkir megah. Tapi ia tak menyalakannya. Ia tahu Nadine memasang pelacak di mobil itu. Sejak seminggu lalu, ia sudah merencanakan pelarian ini dengan detail militer. Ia mengambil taksi online, akun palsu, nomor HP sementara, bayar tunai. Ia menaruh koper di bagasi, lalu duduk di kursi belakang, tubuhnya menunduk, jaket menutupi wajahnya. "Ke Bandara Halim, Pak," katanya pelan. Sopir taksi mengangguk, tak tahu bahwa penumpangnya membawa harta karun yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Di dalam rumah, Nadine membuka matanya. Lambat. Tenang. Seperti singa betina yang membiarkan mangsanya berlari lebih jauh sebelum menerkam. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke ruang kontrol keamanan. Ruangan kecil di belakang perpustakaan, yang hanya diketahui olehnya dan pengacaranya. Di sana, layar monitor menampilkan rekaman langsung dari kamera pengawas luar rumah. Di layar, taksi biru itu melaju menjauh, menyusuri jalan gelap yang diterangi lampu jalan yang redup. Di dalam, Raka memeluk koper di pangkuannya, seperti takut kehilangan. Nadine duduk di kursi kulit hitam, menyalakan laptop, lalu membuka aplikasi tracking pribadi. Titik merah kecil berkedip di peta digital. Koper itu memang tak punya GPS, tapi tasnya dilengkapi chip RFID kecil yang ia tanam di lapisan dalam seminggu lalu, saat Raka sedang rapat dengan Siska di kafe. Ia menekan satu tombol. Aktifkan notifikasi kedatangan di Bandara Changi. Layar menampilkan konfirmasi. Target terdeteksi. Notifikasi akan dikirim saat tiba di Singapura. Lalu, ia mengambil ponsel dan menelepon Dina. "Dia sudah berangkat," bisik Nadine. "Tiketnya aktif. Kartu kreditnya masih hidup, tapi sudah aku pasang time lock. Semua transaksi akan diblokir tepat 30 menit setelah pesawat lepas landas." Siska sudah di sana. Check-in di Marina Bay Sands, kamar 207. "Bagus," kata Nadine. "Biarkan mereka merasa seperti raja dan ratu, sebelum mahkota itu berubah jadi rantai." Ia menutup telepon, lalu menatap layar lagi. Titik merah itu kini mendekati Bandara Halim. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar. Suara guntur menggelegar seolah mengguncang bumi. Tapi Nadine tak bergeming. Ia hanya berbisik pelan. "Selamat jalan, suamiku. Semoga kau menikmati perjalanan terakhirmu sebagai lelaki bebas." Di bandara, Raka bergerak cepat. Ia memakai topi dan kacamata hitam, meski jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Ia menyerahkan paspor ke petugas imigrasi dengan tangan berkeringat. Petugas menatapnya sejenak, lalu mengangguk, cap paspor diketuk. "Selamat jalan, Pak." Raka tersenyum. Pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa lega, bebas, menang. Di gate keberangkatan, Siska menunggu, mengenakan gaun pendek berwarna merah menyala, rambut ikal terurai, bibir merah menyala seperti darah segar. Ia melompat kecil saat melihat Raka, lalu memeluknya erat. "Kamu bawa semuanya?" bisiknya, matanya berkilat oleh cahaya lampu bandara dan keserakahan. Raka mengangguk, menepuk koper di sampingnya. "Semuanya. 15 miliar. Kita bisa hidup seperti dewa di sana." Siska tertawa, suara tajam, genit, penuh janji palsu. "Aku sudah pesan suite di Marina Bay. Kolam renang pribadi. Kamu akan jadi pria paling bahagia di dunia." Mereka berangkulan lagi. Dua tubuh yang dipersatukan oleh nafsu, bukan cinta. Tak jauh dari mereka, seorang perempuan berjilbab duduk di kursi tunggu, memegang secangkir kopi. Ia menatap Raka dan Siska dengan ekspresi datar. Lalu, diam-diam,
Ia mengambil foto mereka berdua dan mengirimkannya ke nomor yang hanya memiliki satu kontak, Nyupanon Maharani. Di layar ponsel Nadine, notifikasi muncul. Target bersama Siska. Pesawat lepas landas pukul 04.15. Nadine yang sedang duduk di balkon, kini mengenakan jubah panjang berwarna ungu gelap, mengangkat cangkir tehnya. Ia menyesap pelan, lalu menatap langit yang mulai memudar dari hitam ke abu-abu. Fajar akan segera tiba. Tapi fajar itu bukan awal hari baru bagi Raka. Itu adalah awal dari kehancurannya. Pesawat lepas landas tepat waktu. Di dalam kabin kelas ekonomi, ya, bukan first class seperti yang ia bayangkan, karena sistem booking Dina sengaja mengalihkannya. Raka duduk di kursi sempit, koper merah di bawah kakinya. Ia tak bisa tidur. Ia membayangkan hidup barunya. Sementara itu, di Jakarta, Nadine berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia melepas jubahnya, lalu mengenakan gaun linen putih sederhana, tanpa hiasan, tanpa logo, hanya kain halus yang menyentuh kulitnya seperti pelukan ibu. Ia menatap bayangannya. Wajahnya tenang, matanya tajam, tubuhnya tegak. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi keraguan. Hanya satu tekad yang menyala di dalam dirinya. Biarkan dunia tahu, perempuan yang kau anggap lemah adalah badai yang kau tak pernah lihat datang. Di kejauhan, suara pesawat menghilang di langit. Tapi di hati Nadine, dentuman kemenangan baru saja dimulai. Singapura menyambut mereka dengan langit biru cerah, udara bersih yang menusuk paru-paru, dan gedung-gedung pencakar langit yang berkilau, seperti kristal di bawah matahari pagi. Namun bagi Raka, kota ini bukan lagi mimpi. Ia merasakannya sebagai surga yang nyata. Di sisinya, Siska berjalan lincah di trotoar Marina Bay, tumit sepatunya berdetak cepat di atas marmer terminal canggih, tas mewahnya bergoyang seirama langkah kemenangannya. Kita sampai sayang, serunya, berputar dan memeluk Raka erat. Selamat datang di kehidupan baru kita. Raka tersenyum lebar, mengangkat koper merah marun itu. Berat, tapi ia tak peduli. Ia merasa seperti pahlawan yang akhirnya membawa harta karun dari Gua Naga. Di matanya, uang itu sudah membeli apartemen, mobil sport, dan kehidupan yang selama ini hanya ia lihat di Instagram selebriti. Mereka naik taksi menuju Marina Bay Sands, hotel mewah dengan rooftop infinity pool yang menghadap ke seluruh kota. Siska memesan suite dengan 2 kamar tidur, ruang tamu luas, dan balkon pribadi. Saat tiba di lobi, mereka disambut dengan senyum hangat oleh staf berjas rapi. "Selamat siang, Tuan dan Nyonya Wijaya," kata resepsionis dengan aksen Inggris yang sempurna. Raka mengangguk sombong, lalu menyerahkan kartu kreditnya. Dan disitulah semuanya mulai retak. "Maaf, Tuan," kata resepsionis setelah memproses. "Kartu ini ditolak." Raka mengerutkan dahi. "Coba lagi." Resepsionis mengetik ulang. "Maaf, sistem menunjukkan kartu ini diblokir sejak 30 menit lalu." Raka membelalak. "Apa? Tidak mungkin. Ini kartu platinum. Limitnya 500 juta. Siska mulai gelisah. "Coba kartu lain?" Raka mengeluarkan 2 kartu lagi. Semuanya ditolak. Wajahnya memucat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Tapi, kami punya uang tunai," katanya, berusaha tenang. Ia membungkuk, membuka koper merah di lantai marmer yang mengilap. Semua mata di lobi, resepsionis, bellboy, tamu asing, menatapnya. Dengan tangan gemetar ia membuka koper, dan dunianya runtuh. Di dalam, tidak ada tumpukan uang, tidak ada bundel rupiah beraroma tinta segar. Yang ada hanyalah tumpukan koran bekas, rapi seperti uang, tapi begitu ia sentuh, sobek. Di bawahnya batu bata, dibungkus kain hitam, berat, dingin, dan kosong. "Apa ini?" teriak Siska, suaranya melengking. "Ini bukan uang, ini sampah." Raka terpaku. Ia menggali lebih dalam, mencari-cari, berharap ada amplop, ada dompet, ada apa saja yang bisa menyelamatkannya. Tapi yang ia temukan hanyalah satu amplop coklat terselip di sela batu bata. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Dan yang pertama ia lihat adalah foto Siska, berpelukan mesra dengan pria berjas di klub malam.
Di bawahnya, daftar utang judinya. Dan surat gugatan cerai ditandatangani oleh Nadine Maharani. Tapi yang paling menusuk adalah catatan tulisan tangan Nadine. Kamu berdoa agar aku mati kering. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, harta yang kamu curi bukan uang, tapi cerminan jiwamu sendiri. Berat, kosong, dan mudah hancur. Raka jatuh berlutut di lantai lobi hotel. Koper terbuka. Koran berserakan. Batu bata terguling. Tamu-tamu menatapnya seperti menatap orang gila. Siska mundur selangkah. Lalu dua. Matanya yang dulu penuh rayuan kini penuh kemarahan dan jijik. Kamu menipu aku? Bentaknya. Kamu bawa aku ke sini dengan sampah. Ini bukan salahku, teriak Raka, suaranya parau. Nadine yang... Jangan salahkan dia, potong Siska, suaranya menusuk. Kamu yang bodoh. Kamu pikir aku mau ikut lelaki tua kayak kamu tanpa uang? Aku kira kamu kaya. Ternyata, kamu cuma sampah yang berjalan. Orang-orang mulai merekam. Suara shutter kamera terdengar. Raka ingin bersembunyi, tapi tak ada tempat. Tiba-tiba, dua orang pria berjas hitam mendekat. Bukan staf hotel, tapi petugas keamanan. Tuan Wijaya? Tanya salah satunya dengan suara tenang. Ada laporan dari otoritas Indonesia tentang pemalsuan dokumen kendaraan. Mohon ikut kami. Raka membelalak. Apa? Tidak, itu salah paham. Tapi mereka sudah menarik lengannya. Siska tak bergerak. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan yang tak lagi mengenalnya. Semoga kamu mati di penjara, katanya pelan. Lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Raka sendirian di tengah lobi yang megah tapi dingin. Di sel tahanan imigrasi Singapura, Raka duduk di bangku besi. Tubuhnya bergetar. Ia tak punya telepon, tak punya uang, tak punya siapa-siapa. Di luar sel, petugas membaca laporan dari Interpol. Raka Wijaya, warga negara Indonesia, masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada BPKB kendaraan mewah. Permohonan ekstradisi sedang diproses. Raka menatap dinding beton. Matanya kosong, pikirannya kacau. Ia teringat pada Nadine, istri yang dulu ia anggap lemah, penurut, bodoh. Istri yang ia hina, abaikan, dan akhirnya coba curangi. Dan kini, ia sadar, Nadine tak pernah lemah. Ia hanya sabar. Dan kesabarannya lebih tajam dari pisau. Di Jakarta, Nadine duduk di balkon rumah barunya di kawasan Dago, Bandung. Udara sejuk, bunga Kamboja berjatuhan di tanah. Di tangannya, tablet menampilkan berita internasional. Indonesian couple arrested in Singapore for attempted fraud and document forgery. Di bawahnya, foto Raka, wajah lelah, rambut acak-acakan, digelandang petugas. Nadine menutup tablet. Ia tak merasa senang, tak merasa puas. Ia hanya merasa lega, karena keadilan bukan tentang balas dendam, tapi tentang memastikan bahwa kejahatan tak pernah menang. Ia menyesap teh hijau hangatnya, lalu berbisik ke angin pegunungan. Selamat datang di dunia nyata, Raka. Di sini tak ada yang gratis, apalagi pengkhianatan. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang pelan, seperti dentang akhir dari sebuah bab yang kelam, dan awal dari bab baru, miliknya sendiri. Sel tahanan imigrasi Singapura tidak seperti penjara biasa. Tidak ada jeruji besi yang berkarat atau bau pesing yang menusuk hidung. Bangunannya bersih, dindingnya putih, lampunya terang. Tapi justru di sanalah kesepian terasa paling menusuk. Karena di sini, Raka bukan tahanan kriminal biasa. Ia adalah orang yang ditinggalkan. Selama 3 hari, ia hanya diberi nasi, air, dan 1 selimut tipis. Tidak ada telepon, tidak ada pengacara, tidak ada Siska. Ia mencoba berteriak, memohon, bahkan menangis, tapi tak ada yang datang. Hanya suara langkah petugas yang monoton, seperti jarum jam yang terus berdetak, menghitung mundur kehancurannya. Hingga pagi keempat, pintu sel terbuka. Bukan petugas, bukan polisi, tapi Siska. Ia mengenakan gaun putih sederhana, jauh dari gaya mewah yang biasa ia pamerkan. Rambutnya diikat rapi,
Wajahnya tanpa riasan tebal. Tapi matanya, mata itu bukan lagi mata perempuan yang jatuh cinta. Itu mata yang penuh kebencian. "Kamu datang," bisik Raka. Suaranya serak, penuh harap. Siska tak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya seperti menatap sampah yang tersangkut di selokan. "Kamu pikir aku akan menunggumu di luar sana?" katanya dingin. "Kamu pikir aku akan meminjamkan uang, menyewa pengacara, menyelamatkanmu?" Raka terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, memohon, menjelaskan, meminta maaf. Tapi ia tahu, tak ada kata yang bisa menyelamatkannya sekarang. "Aku sudah bicara ke polisi," lanjut Siska, suaranya tajam seperti paku. "Aku kasih tahu semuanya." Raka menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" "Aku jadi saksi," jawab Siska, senyum getir menghiasi bibirnya. "Aku kasih tahu mereka bahwa kamu tipu aku. Kamu janji bawa uang warisan 15 miliar. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Tapi ternyata kamu cuma lelaki tua yang berutang, berjudi, dan kabur dari istri sendiri." Raka terhuyung. "Tapi, kamu yang ajak aku selingkuh. Kamu yang... Siapa yang akan percaya padamu?" Potong Siska, suaranya meninggi. "Kamu nggak punya bukti. Aku punya chat. Aku punya rekaman suara. Aku bahkan punya saksi. Teman-temanku yang lihat kamu pamerin koper itu di kafe, bilang ini uang istriku yang bodoh." Raka terduduk. Dunia terasa berputar. Siska melangkah masuk, lalu berjongkok di depannya, tapi tidak menyentuh. Matanya menatap tajam, penuh dendam yang tak ia duga. "Kamu pikir aku manja? Lemah? Gampang dibohongi?" bisiknya. "Aku bukan korban cintamu, Raka. Aku korban keserakahanmu. Dan sekarang, aku bebas." Ia berdiri, lalu melemparkan satu kantong plastik ke lantai. "Ini semua yang tersisa dari uangmu," katanya. "Nadine Maharani, istrimu yang bodoh itu, sudah kirim ini lewat konsulat Indonesia. Dia bilang, ini hadiah perpisahan." Raka membuka kantong itu. Di dalamnya, 1 tiket feri ekonomi pulang ke Batam, 3 lembar uang kertas Singapura, cukup untuk bus ke pelabuhan, dan 1 surat kecil. "Kamu pantas pulang, bukan dengan pesawat, tapi dengan cara yang sama seperti saat kamu memulai hidup, sendiri, miskin, dan tak dihargai." Siska menatapnya terakhir kali, lalu berbalik. "Semoga kamu belajar, Raka," katanya tanpa menoleh. "Tapi aku ragu, karena lelaki sepertimu tak pernah belajar sampai jatuh ke dasar jurang." Pintu sel menutup, suaranya menggema, dan Raka, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena sadar ia telah kehilangan segalanya, bahkan pengkhianat yang pernah ia cintai. Di Jakarta, Nadine menerima laporan lengkap dari konsulat Indonesia di Singapura. Siska telah memberikan kesaksian lengkap. Ia mengaku sebagai korban penipuan. Polisi Singapura tidak akan menahan Raka lebih lama, tetapi ia akan dideportasi sebagai pelanggar imigrasi dan tersangka pemalsuan dokumen. Nama baiknya telah rusak di sistem ASEAN. Nadine menutup email itu, lalu menatap jendela kantornya di lantai 35 Menara Sudirman. Di bawah, Jakarta berdenyut. Kota yang dulu membelenggunya dalam pernikahan palsu, kini menjadi saksi kebangkitannya. Ponselnya berdering. Ini dari ibunya. "Nak, kamu sudah tenang sekarang?" tanya suara lembut sang ibu. Nadine menarik napas. "Aku belum memaafkannya, Bu. Tapi aku sudah berhenti membencinya." "Kenapa?" "Karena benci itu terlalu berat untuk dibawa terus. Dan aku ingin ringan." Sang ibu tertawa pelan. "Anakku, akhirnya kembali utuh." Malam itu, Nadine tidak bekerja. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, lalu pergi ke panti asuhan yang baru ia bangun di pinggiran Jakarta, tempat ia menyumbangkan seluruh harta hasil gonogini yang sebenarnya tidak ada bagi Raka. Di sana, anak-anak menyambutnya dengan sorak gembira. Mereka memanggilnya Ibu Nadine, bukan Nyonya Maharani. Salah satu anak perempuan, berusia sekitar 8 tahun, menarik tangannya. "Ibu,
Nanti aku juga bisa jadi pengusaha kayak ibu? Nadine berjongkok, menatap matanya yang polos. Kamu bisa jadi apa saja, sayang, jawabnya lembut. Asal kamu jangan pernah rela dihina demi cinta yang salah. Anak itu mengangguk, lalu memeluknya erat. Di pelukan itu, Nadine merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapat dari Raka. Kasih sayang tanpa syarat. Dan di sanalah ia tahu, ia tak perlu lagi membuktikan apa-apa pada siapapun. Karena kekuatannya bukan dari uang, bukan dari balas dendam, tapi dari kemampuannya untuk tetap memberi, meski dunia pernah mengambil segalanya darinya. Sementara itu, di sel kecil di Singapura, Raka menatap dinding putih. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang penipu yang ditipu oleh nafsunya sendiri. Dan di balik semua itu, hanya satu nama yang terus bergema di kepalanya, Nadine. Istri yang ia kira lemah, perempuan yang ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tapi kini, terlambat. Karena karma, seperti koper merah itu, sudah terbuka, dan isinya tak bisa dikembalikan. Feri ekonomi dari Singapura ke Batam tidak seperti yang pernah Raka bayangkan. Dulu, ia membayangkan kapal pesiar pribadi, dek kayu hangat, sampahnya dingin, dan Siska yang tertawa di sampingnya sambil memegang gelas kristal. Kini, yang ia rasakan hanyalah bau amis ikan, desakan tubuh para buruh migran, dan suara mesin kapal yang berdebum seperti dentuman hukuman. Ia duduk di sudut ruang penumpang bawah. Lantai berlapis baja, bangku kayu yang retak, dan langit-langit rendah yang membuat napas terasa sesak. Koper merah marun itu kini tergeletak di antara kaki-kakinya, kotor oleh lumpur pelabuhan dan coretan tinta petugas imigrasi. Ditolak, deportasi. Di dalam koper, hanya tersisa satu hal, uang kecil di pojok kiri bawah, 3 lembar SGD $10, dilipat rapi di balik lapisan kain flanel, seperti sisa belas kasihan dari seorang ratu yang tak lagi mengenalnya. Raka menggenggam uang itu erat. Cukup untuk naik feri, cukup untuk bus ke pelabuhan Tanjung Priok, tapi tidak cukup untuk kamar kos, tidak cukup untuk makan selama seminggu, tidak cukup untuk apa-apa, kecuali untuk memulai perjalanan pulang dalam keadaan yang paling hina. Ia menatap wajahnya di kaca jendela yang berembun. Dulu, wajah itu dipuja. Kini, hanya bayangan lelaki tua yang kehilangan segalanya. Uang, cinta, harga diri. Hari pertama, Batam, Tanjung Priok. Bus antar kota yang ia tumpangi penuh sesak. Bau keringat, asap rokok, dan jeritan bayi menyatu dalam udara panas yang tak berace. Ia duduk di bangku paling belakang, memeluk koper seperti tameng, tapi tak ada yang peduli. Siapa Raka Wijaya sekarang? Hanya penumpang biasa yang lusuh, matanya cekung, bajunya kusut. Di terminal Tanjung Priok, ia mencoba menjual jam tangan mewahnya. Rolex yang dulu dibeli Nadine untuk ulang tahun pernikahan mereka. Pedagang loak menawar 300.000. Ini asli, protes Raka. Suaranya parau. Pedagang tertawa. Siapa peduli? Muka lo aja kayak orang kabur dari penjara. Raka menyerah. Ia menerima uang itu. Cukup untuk semalam di losmen kumuh di kawasan Koja. Malam itu, ia tidur di atas kasur tipis yang berlubang, dikelilingi suara tikus dan tangisan mabuk dari kamar sebelah. Ia menatap langit-langit yang hitam oleh jamur, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia berdoa. Bukan untuk kaya, tapi untuk sekadar tidak malu. Hari kedua, Jakarta Timur, kampung halaman, atau apa yang tersisa darinya. Ia berjalan kaki selama 3 jam, dari Koja ke arah Cakung, tempat kontrakan kecil yang pernah ia sewa sebelum menikah dengan Nadine. Tapi ketika tiba, bangunan itu sudah rata dengan tanah, diganti ruko mewah berlogo Maharani Group. Ya, perusahaannya sendiri. Nadine, tanpa sepengetahuannya, telah membeli seluruh lahan itu untuk proyek perumahan bersubsidi. Di papan nama besar tertulis, Perumahan Nadine Harapan, untuk mereka yang tak punya rumah, tapi punya harapan. Raka tertawa, tawa hampa, pahit, penuh ironi. Ia kehilangan segalanya, dan tanah tempat ia dulu berdiri sebagai lelaki miskin,
Sekarang jadi simbol kedermawanan istrinya. Ia duduk di trotoar, memeluk lutut. Orang-orang lewat, tak ada yang mengenalinya, tak ada yang peduli. Sementara itu, di kantor pusat Maharani Group, Nadine sedang rapat dengan tim CSR-nya. Bu Nadine, proyek Cakung sudah 80% selesai. Tapi ada satu permintaan dari warga. Mereka ingin nama jalan di kompleks itu dinamai Jalan Maharani, kata stafnya. Nadine menatap jendela. Di kejauhan, Jakarta membentang, kota yang dulu ia takuti, kini ia bangun. Jangan pakai namaku, jawabnya pelan. Namai saja Jalan Harapan. Timnya terkejut. Tapi Bu, ini kontribusi besar. Nama ibu layak diabadikan. Nadine tersenyum. Aku tak butuh nama di jalan. Aku butuh jalan itu membawa orang ke harapan. Hari ketiga. Jakarta Pusat. Rumah yang tak lagi. Ada Raka akhirnya tiba di Pondok Indah. Tapi bukan dengan mobil, bukan dengan jas mahal, melainkan dengan sandal jepit yang sobek dan kantong plastik bekas sebagai tas. Ia berdiri di depan gerbang rumah megahnya, atau rumah Nadine sekarang. Gerbang besi hitam masih sama, tapi nama di papan marmer telah diubah. Rumah Dini Maharani, nama Raka Wijaya telah dihapus. Seperti jejaknya dalam hidup Nadine, dihilangkan tanpa sisa. Penjaga keamanan baru, bukan Pak Rusdi yang dulu setia, menghentikannya. Siapa Anda? Raka menelan ludah. Aku, mantan pemilik rumah ini. Penjaga menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa. Mantan, Anda kelihatan kayak gelandangan. Raka ingin berteriak, ingin menunjukkan KTP-nya. Tapi ia tahu, tak ada gunanya. Ia memang bukan siapa-siapa lagi. Ia berbalik, berjalan perlahan menjauh. Di tangannya, koper merah itu semakin ringkih. Sudutnya penyok, warnanya pudar, engselnya berderit. Tapi di dalam, masih ada satu hal yang ia simpan. Surat gugatan cerai. Ia membukanya malam itu, di bawah jembatan layang Senayan, tempat ia dulu sering lewat dengan Rolls Royce, kini jadi tempatnya tidur. Di bawah lampu jalan yang redup, ia membaca kalimat terakhir yang ditulis Nadine. Aku menceraikanmu bukan karena aku benci, tapi karena aku akhirnya menghargai diriku sendiri. Air matanya jatuh, pertama kalinya sejak ia meninggalkan Singapura. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kesadaran. Di rumah barunya di Bandung, Nadine menatap foto lama, foto pernikahan mereka, di Bali, 5 tahun lalu. Ia mengenakan kebaya putih, Raka memegang tangannya, senyum mereka terlihat sempurna. Tapi kini, ia tahu, sempurna hanyalah topeng yang dipakai sebelum kehancuran dimulai. Ia meletakkan foto itu di atas api kecil di halaman belakang. Api yang membakar masa lalu tanpa suara. Asapnya naik ke langit malam. Dan di sana, bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Karena malam ini, Nadine Maharani bukan lagi istri siapapun. Ia adalah dirinya sendiri, utuh, merdeka, dan akhirnya damai. Sementara itu, di bawah jembatan Senayan, Raka memeluk koper kosongnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti. Harta sejati bukanlah yang kau curi, tapi yang kau jaga. Sayangnya, ia tahu itu terlambat. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Tak ada awan, tak ada hujan, hanya matahari yang menyinari kota, dengan keadilan yang tak pandang bulu. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pintu kayu besar terbuka perlahan, memperlihatkan ruang sidang yang sederhana, namun penuh wibawa. Dinding putih, lantai marmer kusam, dan bangku kayu yang telah menyaksikan ribuan kisah cinta yang runtuh. Di bangku penggugat, Nadine Maharani duduk tenang. Ia mengenakan kebaya putih modern, potongan minimalis, lengan panjang, tanpa aksesori berlebihan. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya tanpa riasan, hanya sedikit bedak untuk menutupi lelah yang tak sempat ia sembunyikan. Tapi matanya, mata itu tajam, tegak, penuh martabat. Ia bukan datang untuk memohon, ia datang untuk menegaskan. Di seberang ruangan, di bangku tergugat, Raka Wijaya duduk membungkuk. Ia mengenakan kemeja lusuh pinjaman dari tetangga lama. Kancingnya salah, lengan terlalu pendek, dan sepatu kets yang sudah retak di bagian tumit.
Rambutnya tak disisir, janggut tumbuh tak terawat, dan bau keringat serta malu menyelimuti tubuhnya. Ia tak berani menatap Nadine. Ia hanya menatap lantai, seperti anak kecil yang tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Hakim perempuan, Ibu Hye. Siti Aminah duduk di tengah, wajahnya tenang namun tegas. Di meja di hadapannya berkas tebal bertuliskan, Perkara cerai talak nomor 87 PAJS 2026. Penggugat Nadine Maharani versus tergugat Raka Wijaya. Sidang hari ini adalah putusan akhir, kata Hakim Siti dengan suara yang tenang namun menggema. Kedua pihak telah diberi kesempatan untuk membela diri. Namun, tergugat tidak mengajukan bukti pembelaan apapun. Penggugat telah menyerahkan bukti perselingkuhan, penggelapan harta, dan pemalsuan dokumen. Raka mendadak menoleh. Saya mau bicara, Yang Mulia. Suaranya serak, penuh putus asa. Hakim menatapnya. Silakan. Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Ia menatap Nadine untuk pertama kalinya sejak lama, dan suaranya pecah. Nadine, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi jangan hancurkan aku sepenuhnya. Aku masih suamimu. Aku masih... Dulu, potong Nadine. Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau bedah. Dulu kamu suamiku. Sekarang, kamu hanyalah lelaki yang mencoba mencuri warisan keluargaku, mengkhianati sumpahmu, dan mendoakan kematianku. Raka terdiam. Air matanya jatuh. Tapi tak ada yang tersentuh. Nadine berdiri. Ia tak menangis. Ia tak berteriak. Ia hanya berbicara, seperti perempuan yang telah melewati neraka dan kembali dengan jubah kebijaksanaan. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, katanya kepada hakim, tapi matanya tetap menatap Raka. Saya datang untuk meminta keadilan. Saya meminta perceraian dengan talak 1, tanpa hak gugat balik. Saya meminta seluruh harta pernikahan, yang sebenarnya adalah warisan keluarga saya, dinyatakan sebagai milik saya penuh. Dan saya meminta tergugat dipertanggungjawabkan atas utang pribadinya, yang selama ini saya bayarkan diam-diam. Hakim mengangguk. Penggugat telah menyerahkan bukti transfer pembayaran utang judi tergugat sebesar 4,2 miliar. Apakah tergugat mengakui? Raka menunduk. Iya, saya akui. Maka, lanjut Hakim Siti, dengan ini sidang memutuskan. Perceraian dikabulkan. Seluruh harta pernikahan, termasuk properti, kendaraan, dan investasi, dinyatakan sebagai milik penggugat. Tergugat tidak berhak atas harta gonogini. Utang pribadi, tergugat menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dan berdasarkan laporan dari kepolisian, tergugat akan menghadapi proses hukum terpisah atas dugaan pemalsuan dokumen. Ruangan hening. Raka jatuh duduk. Seperti pohon yang tumbang, perlahan, tanpa suara, tapi pasti. Nadine hanya mengangguk pelan. Lalu, ia berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya tegap, punggungnya lurus. Kepalanya tak menoleh. Di luar gedung pengadilan, awak media menunggu. Mereka mengerumuninya. Mikrofon diangkat tinggi. Bu Nadine, benarkah Anda menyumbangkan seluruh harta pernikahan untuk korban KDRT? Apakah Anda membenci mantan suami Anda? Apa pesan Anda untuk perempuan Indonesia yang mengalami pengkhianatan? Nadine berhenti. Ia menatap kamera, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan yang lahir dari luka yang telah sembuh. Saya tidak membenci mantan suami saya, jawabnya pelan. Tapi saya belajar. Cinta tanpa harga diri bukanlah cinta, itu perbudakan. Untuk perempuan Indonesia, jangan pernah rela dihina demi mempertahankan cinta yang sudah mati. Dan untuk mereka yang menderita, saya sudah membuka rumah perlindungan di Bandung. Namanya Rumah Harapan. Kalian tidak sendiri. Lalu, ia masuk ke dalam mobil, bukan Rolls-Royce, tapi SUV putih sederhana. Dan pergi, meninggalkan sorotan kamera, meninggalkan masa lalu. Di belakang, Raka keluar dari pengadilan sendirian. Tak ada yang menunggunya. Tak ada yang menyapanya. Hanya angin panas Jakarta yang menyapu wajahnya, membawa debu dan hinaan. Seorang nenek penjual air mineral mendekat. Pak, mau beli air? Raka menggeleng. Ia tak punya uang. Nenek itu menatapnya sejenak. Lalu, tanpa kata,
menyerahkan sebotol air mineral. "Minum saja, gratis." Raka terdiam. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena malu, tapi karena sadar. Dunia tak sekejam yang ia kira. Tapi ia sendiri yang memilih jalan kejam. Ia berjalan pergi, botol air di tangan, koper merah di punggung. Kini tak lebih dari tas tua yang penuh kenangan pahit. Dan di kejauhan, dari dalam mobilnya, Nadine menatap kaca spion, melihat Raka yang semakin kecil, semakin hilang di tengah keramaian Jakarta. Ia tak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. Karena akhirnya, ia bukan lagi istri Raka Wijaya. Ia adalah Nadine Maharani, perempuan yang kehilangan segalanya, lalu membangunnya kembali, sendiri. Desa Sumberjati tak pernah berubah. Di pinggiran Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, desa itu masih dikelilingi sawah menghijau, sungai kecil yang jernih, dan pepohonan rindang yang daunnya berbisik saat angin senja berhembus. Ayam berkeliaran di halaman, ibu-ibu duduk di teras sambil memilah cabai, dan anak-anak berlarian sambil tertawa, suara yang tak pernah Nadine dengar di Jakarta, tapi yang selalu ia rindukan dalam diam. Kini, ia kembali, bukan sebagai Nyonya Maharani dari Pondok Indah, tapi sebagai Nadine, putri Pak Harjo dan Ibu Sri, perempuan desa yang dulu pergi ke kota dengan tas kain dan mimpi besar. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, kain batik parang biru tua melingkar di pinggang, rambutnya disanggul ala Jawa, tanpa perhiasan, tanpa parfum mahal, hanya aroma melati yang disematkan di telinga. Di tangannya, tas anyaman berisi buku-buku cerita anak dan alat tulis. Di depan rumah kayu tua yang dindingnya mulai retak tapi masih kokoh, ibunya berdiri, masih mengenakan kebaya lusuh. Rambutnya mulai memutih, tapi senyumnya tak pernah pudar. "Nak," panggil sang ibu, suaranya bergetar. Nadine berlari, dan di pelukan ibunya, pelukan yang hangat, akrab, penuh cinta tanpa syarat, ia akhirnya menangis. Bukan tangisan kesedihan, bukan tangisan amarah, tapi tangisan pulang. "Kamu kurus, Din," bisik sang ibu, mengusap rambutnya. "Aku lelah, Bu," jawab Nadine. "Tapi sekarang, aku utuh." Selama seminggu, Nadine tinggal di rumah masa kecilnya. Ia bangun pagi, membantu ibunya menanak nasi, menyapu halaman, dan duduk di bawah pohon mangga tua sambil minum kopi tubruk. Ia tak menyentuh ponsel, tak membuka email, tak memikirkan saham atau rapat direksi. Ia hanya ada, dan di sanalah ia menemukan kekuatan sejatinya. Bukan dari uang, bukan dari gelar, tapi dari akar yang tak pernah putus. Keluarga, tanah kelahiran, dan nilai yang diajarkan sejak kecil. Kesabaran, kejujuran, dan cinta tanpa pamrih. Suatu sore, kepala desa datang. Pak Darmo, lelaki tua dengan topi anyaman dan suara yang berwibawa. "Nadine, kamu tahu, banyak anak di sini yang putus sekolah. Orang tua mereka kerja di ladang, nggak sanggup bayar buku atau seragam." Nadine menatap ke arah lapangan desa. Tempat dulu ia bermain petak umpet. Kini, hanya ada tanah gersik dan gubuk reyot yang dipakai sebagai tempat belajar darurat. "Kalau aku bantu bangun taman bacaan, boleh?" tanya Nadine pelan. Pak Darmo terkejut. "Kamu serius?" "Ya, bukan cuma taman bacaan, tapi juga tempat belajar, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu, dan beasiswa kecil untuk anak-anak yang berprestasi." Pak Darmo menatapnya lama. Lalu, matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak lupa daratan, Nak?" Nadine tersenyum. "Aku nggak pernah pergi darinya, Pak. Aku cuma sempat tersesat." Dalam 2 minggu proyek itu dimulai. Nadine menggunakan dana pribadinya, bukan dari perusahaan, tapi dari tabungan yang ia sisihkan sejak remaja, untuk membangun taman bacaan harapan di tengah desa. Bangunannya sederhana, dinding kayu jati, atap genteng, lantai semen, dan jendela besar yang menghadap ke sawah. Di dalam, rak-rak kayu penuh buku, dari cerita rakyat Jawa hingga ensiklopedia sains. Ada meja belajar, papan tulis, bahkan satu komputer bekas yang tersambung ke internet lewat modem 4G. Anak-anak datang setiap sore, berlari dari sawah, dari rumah mereka yang jauh,
hanya untuk membaca buku atau mengerjakan PR. Salah satu anak perempuan, bernama Sari, usia 9 tahun, rambut dikepang 2, matanya penuh semangat, mendekati Nadine. "Bu Nadine, nanti aku bisa jadi pengusaha kayak ibu?" Nadine berjongkok, menatap matanya. "Kamu nggak harus jadi pengusaha, sayang. Kamu bisa jadi apa saja, guru, dokter, petani, penulis. Yang penting, kamu jujur, kerja keras, dan tak pernah malu pada asalmu." Sari mengangguk. "Aku mau jadi guru, biar aku bisa ajarin adik-adik di sini." Nadine memeluknya. "Kalau begitu, mulai besok kamu jadi asisten kecilku di sini ya?" Mata Sari berbinar. "Iya, Bu." Dan di pelukan itu, Nadine merasakan sesuatu yang lebih berharga dari semua kontrak miliaran yang pernah ia tanda tangani. Harapan yang tumbuh dari tanah yang ia cintai. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari halaman, Nadine dan ibunya duduk di atas tikar pandan, ditemani teh jahe hangat dan kue lapis. "Kamu tenang sekarang, Nak?" tanya sang ibu. Nadine menatap langit, berbintang, luas, damai. "Iya, Bu. Aku akhirnya mengerti. Kekuatan perempuan bukan dari seberapa banyak ia dimiliki, tapi dari seberapa berani ia berdiri sendiri." Sang ibu tersenyum. "Ayahmu selalu bilang, perempuan itu seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tapi jangan salah, di balik kerendahannya, ia menyimpan kekuatan untuk memberi makan dunia." Nadine menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Keesokan harinya, berita tentang Taman Bacaan Harapan viral di media sosial. Foto Nadine duduk di lantai, mengajari anak-anak membaca, tersebar luas. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Ibu Nadine, perempuan yang kembali ke akarnya untuk menanam benih masa depan. Banyak perempuan muda mengirim pesan. "Ibu Nadine, saya baru bercerai. Saya takut. Tapi lihat Ibu, saya jadi berani. Terima kasih sudah tunjukkan bahwa perempuan bisa jatuh, lalu bangkit lebih tinggi. Saya daftar jadi relawan di Rumah Harapan, Bu. Saya ingin belajar dari Ibu." Nadine membaca semuanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diperlukan, bukan hanya dikagumi. Di hari terakhirnya di desa, Nadine berdiri di depan taman bacaan, memandang anak-anak yang tertawa, ibu-ibu yang belajar menjahit, dan lansia yang duduk sambil bermain catur. Ia tahu, ia tak bisa tinggal selamanya. Dunia luar masih memanggilnya, tapi ia juga tahu, ia tak akan pernah kehilangan jalan pulang lagi. Karena kini, rumahnya bukan lagi sebuah alamat. Ia adalah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa takut, tanpa rasa malu. Dan di sanalah Nadine Maharani benar-benar kembali utuh. Jakarta, 2 bulan kemudian. Hujan gerimis menyapu kota, membersihkan debu dan sisa-sisa kehidupan yang terburu-buru. Di sebuah kontrakan kumuh di kawasan Cipinang, Raka Wijaya duduk di lantai semen yang retak, memegang secangkir kopi instan yang sudah dingin. Tubuhnya kurus, matanya cekung, janggutnya tak terurus. Di sudut ruangan, koper merah marun, kini pudar, sobek di satu sisi, engselnya rusak, tergeletak seperti mayat yang tak dikuburkan. Ia tak lagi bekerja di kantor, tak lagi mengenakan jas. Ia jadi kuli bangunan, mengangkat batu, mencampur semen, tidur di gubuk proyek. Bayarannya cukup untuk makan, tapi tidak untuk melunasi utang judinya yang kini mengejar seperti hantu. Penagih utang datang setiap minggu. "Kapan lunas, Pak?" tanya mereka, suara dingin, mata tajam. "Saya sedang cari kerja lain," jawab Raka. Suaranya parau. Mereka tertawa. "Kerja? Siapa yang mau kerja sama lelaki yang namanya ada di berita sebagai penipu dan pelarian?" "Ya, namanya memang ada di berita. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Mantan suami pengusaha cantik tertipu koper berisi koran. Pemalsu dokumen dideportasi dari Singapura. Raka Wijaya, dari hidup mewah ke kehidupan gelandangan. Ia tak bisa menghindar. Wajahnya dikenali, namanya dihina. Bahkan anak-anak kecil di pasar menunjuknya. Itu tuh Pak, lelaki yang dikira kaya ternyata cuma bohong. Tapi yang paling menyakitkan bukan celaan orang asing. Yang paling menusuk adalah kenangan.
Ia teringat pada malam-malam di rumah megah saat Nadine membuatkan teh untuknya. Ia teringat pada pelukan ibunya yang ia abaikan karena malu membawa perempuan desa ke acara sosial. Ia teringat pada sumpah pernikahannya. Aku akan setia, melindungi, dan mencintaimu selamanya. Dan kini, ia bahkan tak punya tempat untuk menangis tanpa dihakimi. Sementara itu, di Bandung, Nadine sedang duduk di teras Rumah Harapan, kompleks perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang ia bangun dengan diam-diam. Bangunannya sederhana tapi hangat. Tembok putih, taman bunga, dapur umum, dan ruang konseling dengan jendela besar yang menghadap ke pegunungan. Di pangkuannya, ada surat dari seorang perempuan muda bernama Lina, yang baru saja bercerai dari suami yang kecanduan judi dan selingkuh. Bu Nadine, dulu saya pikir saya tak akan pernah lepas dari dia. Tapi setelah baca kisah ibu, saya berani. Hari ini, saya dan anak saya tinggal di sini, di Rumah Harapan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa aman. Terima kasih, Bu, karena Ibu, saya berani bercerai. Nadine menutup surat itu, lalu menatap langit senja yang jingga keemasan. Ia tak merasa hebat. Ia hanya merasa berguna. Pengacaranya, Pak Arya, datang membawa berkas. Nyonya, berita terbaru. Raka Wijaya ditangkap lagi. Kali ini karena tak bayar kontrakan selama 3 bulan. Pemiliknya melaporkan ke polisi. Nadine mengangguk pelan. Apa hukumannya? Hanya denda. Tapi ia tak punya uang. Jadi ia harus kerja sosial, membersihkan selokan di Cipinang. Nadine tak berkata apa-apa. Ia tak merasa senang, tak merasa menang. Ia hanya merasa tenang. Karena ia tahu, karma bukanlah sesuatu yang kau ciptakan. Ia adalah bayangan alami dari setiap pilihan yang kau ambil. Malam itu, Raka duduk di tepi selokan yang penuh sampah, tangannya kotor oleh lumpur, punggungnya pegal. Di sebelahnya, tukang kebun dari proyek dekatnya, seorang lelaki tua, menyodorkan roti sisa. Makanlah, nak. Perut kosong nggak baik buat kerja. Raka menerima roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Lelaki tua itu menatapnya. Kamu mirip seseorang. Dulu sering lewat sini naik mobil hitam besar. Raka menunduk. Itu dulu. Sekarang? Sekarang, aku belajar. Lelaki tua itu tersenyum. Belajar itu tak pernah terlambat, asal mau. Raka menggigit roti itu. Rasanya pahit, tapi mengenyangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia berpikir, mungkin, hanya mungkin, masih ada jalan pulang. Di hari yang sama, Nadine menghadiri acara peluncuran buku. Bukan bukunya sendiri, tapi kumpulan kisah nyata dari perempuan yang tinggal di Rumah Harapan. Ia tampil sederhana, kebaya krem, rambut disanggul, tanpa perhiasan. Di akhir acara, seorang wartawan bertanya, Bu Nadine, apakah Anda pernah menyesal menikahi Raka Wijaya? Nadine menatap kamera, tenang, jujur, tanpa kepahitan. Saya tidak menyesal menikahinya, jawabnya pelan. Karena dari kehancuran itu, saya belajar menghargai diri sendiri. Dan dari pengkhianatannya, saya menemukan kekuatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar, harapan untuk perempuan lain. Penonton bertepuk tangan. Tapi Nadine tak menatap mereka. Ia menatap langit malam, tempat bintang-bintang bersinar tanpa takut. Karena ia tahu, kegelapan hanya sementara. Cahaya selalu kembali. Terutama saat kau berani menyalakannya sendiri. Dan di suatu malam yang sunyi, Raka berdiri di depan gerbang Rumah Harapan. Ia tak masuk. Ia hanya menatap dari kejauhan, melihat perempuan dan anak-anak yang tertawa, yang aman, yang bebas. Di tangannya, ia memegang koper merah yang hampir rusak total. Di dalamnya, hanya ada satu hal yang tersisa, surat Nadine. Ia membacanya lagi, untuk kesekian ribu kali. Kamu pikir aku bodoh, tapi aku hanya sabar, dan kesabaranku adalah keadilan yang paling tajam. Ia menutup koper itu. Lalu, dengan langkah pelan, ia pergi, menuju stasiun kereta, dengan tiket selembar ke kota kecil di Jawa Tengah. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia tahu satu hal, ia harus mulai dari nol. Bukan sebagai Raka Wijaya sang penipu,
Tapi sebagai lelaki yang akhirnya belajar bahwa harga diri tak bisa dibeli, ia harus dijaga. Di halaman rumah harapan, Nadine menatap bulan purnama. Angin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma melati dan tanah basah. Di pangkuannya, surat dari Lina masih terbuka. Di kejauhan, anak-anak tertawa. Dan di hatinya, damai yang tak bisa dibeli dengan uang. Karena akhirnya ia tahu, koper itu memang kosong, tapi isinya, karma, sudah penuh. Dan dari kehampaan itu, ia membangun dunia baru.